Bayangkan sebuah dunia di mana untuk bertahan hidup, kamu harus percaya bahwa kamu adalah seorang pesulap yang dikirim dari planet lain. Sebuah dunia di mana cinta disebut sebagai program dan keluarga adalah pabrik reproduksi untuk mendukung mesin kapitalis yang disebut masyarakat. Itu bukan sinopsis film science fiction indie, itu adalah kenyataan bagi Natsuki, sang protagonis dalam Earthlings, karya Sayaka Murata. Dan percayalah, ini hanyalah puncak dari gunung es kekacauan yang akan kalian masuki. Tapi sebelum kita mulai, saya harus memberikan peringatan yang sangat serius. Buku ini berisi tema-tema yang sangat berat dan mengganggu, mulai dari trauma masa kecil, kekerasan seksual, kanibalisme, hingga deskripsi yang sangat grafis. Jika kamu sensitif terhadap topik-topik ini, video ini dan buku ini mungkin bukan untuk kamu. Jadi, apa sebenarnya Earthlings ini? Secara garis besar, kita mengikuti kehidupan Natsuki sejak ia masih kecil, di tengah keluarga yang tidak memahami dirinya. Satu-satunya temannya adalah boneka kelinci bernama Piut, yang katanya adalah utusan dari planet Popin-Popobia. Sepupu laki-lakinya, Yu, adalah satu-satunya yang mengerti dan mereka pun membuat kontrak rahasia untuk bertahan dari dunia orang dewasa. Cerita kemudian melompat ke masa dewasa Natsuki. Dia sekarang adalah seorang wanita yang terasingkan, terperangkap dalam rutinitas masyarakat yang dia sebut sebagai The Factory. Untuk bertahan, dia menjalani pernikahan palsu dengan seorang pria yang sama-sama ingin keluar dari tekanan sosial. Mereka menyepakati untuk tidak pernah berhubungan seks karena itu adalah bagian dari program yang dipaksakan. Tapi, pertemuan kembali dengan Yu akan mengubah segalanya dan memicu serangkaian peristiwa yang, akan membawa mereka semua ke titik yang benar-benar tidak terduga dan gelap. Sangat gelap. Untuk memahami kegilaan Earthlings, kita harus kenal dengan otak di baliknya, yaitu penulisnya Sayaka Murata. Dia mungkin paling terkenal berkat novel sebelumnya, Convenience Store Woman. Convenience Store Woman yang menceritakan kehidupan seorang wanita yang menemukan identitas dan strukturnya melalui kerja di minimarket. Murata adalah ahli dalam mengeksplorasi karakter yang teralienasi. Orang-orang yang tidak bisa atau tidak mau menyesuaikan diri dengan norma-norma masyarakat. Jika Convention Store Woman adalah kritik sosial yang jinak, maka Earthlings adalah versi yang tidak terkendali, tidak tersaring, dan mengambil tema yang sama lalu mendorongnya hingga ke titik yang paling ekstrim dan brutal yang bisa dibayangkan. Ini adalah esai sosiologis yang dibungkus dengan horor dan absurditas. Baik, dari sini kita masuk ke wilayah spoiler besar. Jika kamu belum membaca, skip ke timestamp yang akan saya kasih di layar. Sekarang, mari kita bicara tentang tema inti yang membuat buku ini begitu something else. Natsuki mengalami trauma seksual yang mendalam di masa kecilnya. Untuk mengatasi ini, dia menciptakan realitas alternatif. Piut bukan sekedar boneka, itu adalah jangkar kewarasannya. Dia bukan manusia, dia alien. Sehingga pelecehan yang dialaminya tidak terjadi padanya. Tapi pada selnya, ini adalah mekanisme coping yang tragis dan powerful. Bagi karakter dalam buku ini, masyarakat bukanlah komunitas. Ini adalah The Factory, sebuah mesin raksasa yang tujuannya adalah untuk memproduksi dan mengonsumsi. Pernikahan dan reproduksi hanyalah program untuk menciptakan lebih banyak pekerja untuk pabrik. Cinta dan hubungan hanya merupakan alat untuk menjaga mesin tetap berjalan.
Murata menusuk langsung ke jantung nilai-nilai masyarakat modern yang kita anggap given. Ini bagian yang paling mengganggu. Ketika Natsuki, Yu dan suaminya Tomoyo memutuskan untuk sepenuhnya keluar dari The Factory, mereka juga menolak semua aturannya, termasuk aturan untuk tidak memakan sesama. Adegan kanibalisme di akhir buku bukan untuk shock value semata. Itu adalah metafora ekstrim untuk mengonsumsi satu sama lain untuk bertahan hidup, dan penolakan total terhadap tubuh sebagai alat reproduksi bagi negara. Mereka akhirnya menjadi benar-benar bukan manusia, membebaskan diri dengan cara yang paling mengerikan mungkin. Jujur, saya tidak berkata saya menyukai buku ini dalam pengertian konvensional. Ini bukan buku yang disukai. Ini adalah buku yang dialami. Saya membacanya dalam sekali duduk dan merasa terombang-ambing antara jijik, sedih, terpukau, dan terhina. Tulisan Murata sangat datar dan hampir tanpa emosi. Bahkan ketika menggambarkan hal-hal yang paling mengerikan sekalipun. Gaya bercerita ini justru yang membuatnya semakin kuat dan mengganggu. Itu mencerminkan bagaimana karakter-karakter ini telah mati rasa untuk bertahan hidup. Apakah ini buku yang bagus? Ya, secara sastra, ini brilian. Apakah ini buku untuk semua orang? Sangat tidak. Jadi, siapa yang mungkin bisa menikmati Earthlings? Kamu yang menyukai sastra Jepang yang gelap dan tidak biasa, seperti karya Osamu Dazai atau Yukio Mishima. Kamu yang tertarik dengan psikological horror dan studi karakter yang dalam. Kamu yang suka dengan cerita yang membuatmu tidak nyaman dan mempertanyakan segala sesuatu tentang masyarakat. Dan yang terpenting, kamu yang memiliki mental dan empati yang kuat untuk menghadapi konten yang sangat berat. Jika kamu mencari cerita yang ringan dan menghibur, jauhi buku ini. Jika kamu mencari pengalaman membaca yang tidak akan pernah kamu lupakan, entah itu dalam arti baik atau buruk, maka Earthlings sedang menunggumu. Earthlings bukan sekadar buku, ia adalah sebuah pernyataan, sebuah cermin retak yang dipaksa untuk kita hadapi, dan refleksinya adalah bagian paling gelap dari masyarakat dan diri kita sendiri. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian sudah membacanya? Bagaimana perasaan kalian setelahnya? Apakah kalian setuju dengan interpretasi saya? Ceritakan pengalaman membaca kalian yang mungkin masih traumatis hingga sekarang di kolom komentar di bawah. Jika kalian enjoy atau terganggu oleh video ini, jangan lupa untuk kasih thumbs up, subscribe ke channel ini untuk lebih banyak konten buku yang kadang-kadang normal. Nyalakan bel notifikasi agar tidak ketinggalan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waras teman-teman.